Halo sahabat kata data, lo tahu nggak? Hampir setengah dari pelajar berusia 15 tahun di Indonesia mengalami kasus bullying dalam 1 bulan. Gak percaya? Nih, gue kasih data-datanya. Lagi-lagi, kasus perundungan alias bullying ramai diberitain di media massa. Dan lagi-lagi, kejadiannya di sekolah atau instansi pendidikan. Ternyata sekolah memang jadi tempat paling sering terjadinya kasus bullying, sob. Menurut laporan Komparitek pada 2018, 82,8% aksi bullying terjadi di sekolah. Lebih spesifik lagi nih, menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, aksi perundungan ini paling sering terjadi di tingkat SD dan SMP. Wah, miris banget ya. Umur segitu kan harusnya lagi senang-senangnya main sama teman-teman. Lebih miris lagi nih sob, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah bullying sekolah tertinggi di dunia. Menurut hasil riset Program for International Student Assessment alias PISA, Indonesia menempati urutan kelima negara dengan kasus bullying terbanyak. Menurut riset itu, 41% lebih murid di Indonesia mengaku pernah mengalami kasus bullying. Biar lebih kebayang nih, jumlah siswa di Indonesia pada 2018 mencapai lebih dari 45 juta orang. Jadi kalau kita ambil 41%, berarti murid yang mengalami perundungan di sekolah mencapai 18 juta orang lebih. Angka murid korban bully ini jauh di atas rata-rata negara lain yang hanya sebesar 22,7%. Nah, bentuk perundungan atau bully itu bermacam-macam sob. Menurut Kemendikbud, setidaknya ada 4 kategori bullying di sekolah. Pertama, melabrak. Ini adalah bentuk bullying secara fisik atau verbal yang dilakukan secara berulang untuk menunjukkan kuasa pada korban dan membuat korban merasa dirinya bukan siapa-siapa. Kedua, senioritas. Ini biasanya terjadi dalam bentuk pembedaan akses atau perlakuan antara junior dan senior. Misalnya nih, saat ketemu senior harus ada gestur hormat. Terus tempat duduk di kantin gak boleh ditempati sama junior. Dan lain-lain. Ketiga, mengucilkan. Misalnya nih, gak dilibatin dalam kelompok belajar atau ekstrakurikuler. Keempat, cyberbullying. Ini sama seperti bully verbal, tapi dilakuin di ranah digital. Misalnya, merendahkan, menyudutkan, mempermalukan, sampai nyebarin rumor di media sosial yang ngajak orang lain untuk ikut menyerang si korban. Terus, kenapa sih banyak terjadi kasus bully di sekolah? Nah, mengutip dari laman Info Psikologi, ada beberapa penyebabnya sob. Pertama nih, masih banyak guru dan murid yang belum paham sama dampak buruk bullying. Mereka masih nganggap bullying sebagai bercandaan yang gak berdampak buruk bagi si korban. Kedua, kurangnya pengawasan dari staf sekolah dan kurangnya intervensi sekolah saat terjadi bullying. Karena ngerasa gak diawasin, jadi siswa pelaku bullying juga seolah ngerasa bebas gitu buat ngebully temennya. Ketiga, adanya perbedaan sosial dan budaya. Siswa yang berbeda dalam hal penampilan, ras, agama, atau kelas sosial biasanya sering jadi sasaran bully. Nah, setelah lihat data-data ini, gue harap kita nggak lagi menormalisasi berbagai tindakan bully ya sob. Lagian, tindakan bully itu ada konsekuensi hukumnya loh. Ancaman hukumannya juga lumayan, bisa nyampe 3,5 tahun sob. Menurut lo, gimana sih cara paling ampuh buat ngilangin budaya bully ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Ya udah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.